Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa dan kali ini datang dari perbankan digital di mana saham-sahamnya hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan dan ini juga berkaitan dengan rilis kinerja mereka di kuartal pertama di 2024 yang sudah rilis dan yang baru saja rilis diperdagangkan hari ini. Di mana pemirsa PT Bank Neo Commerce Tbk atau BBYB berhasil mencatatkan kinerja keuangan yang positif di awal tahun 2024. Perseroan berhasil mencetak laba bersih dari sebelumnya mencatatkan rugi bersih di kuartal pertama 2023. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Bank Neo Commerce Tbk atau BBYB berhasil mencatatkan laba bersih senilai 14,23 miliar rupiah. Capaian ini berbanding terbalik dengan kondisi di kuartal 1 2023 yang menderita rugi bersih 68,31 miliar rupiah. Pendapatan bunga bersih ini yang dicatatkan mencapai 773,27 miliar rupiah atau meningkat 24,27% dibandingkan dengan periode yang sama di 2023 di 622,27 miliar rupiah. Pendapatan operasional lainnya perseroan mencapai 158,79 miliar rupiah, melesat 107,11% year on year. Sementara jumlah beban operasional tercatat di 917,95 miliar rupiah, membengkak 19,68% year on year. Di sisi lain, BBYB mampu membukukan laba operasional 14,11 miliar rupiah, dari sebelumnya masih mencatatkan rugi operasional 68,08 miliar rupiah. Laba sebelum pajak penghasilan 14,03 miliar rupiah berbanding terbalik dengan kuartal 1 2023 yang mencatatkan rugi sebelum pajak 68,31 miliar rupiah. Dari kinerja intermediasi, penyaluran kredit 9,40 triliun rupiah turun 13,87% dari periode yang sama tahun lalu di 10,91 triliun rupiah. Dana pihak ketiga 14,21 triliun rupiah tumbuh 5,65% year to date. Per 31 Maret 2024, jumlah ekuitas BBYB 3,62 triliun rupiah, naik 9,04% year to date. Liabilitas di 15,29 triliun rupiah, meningkat 2,9% year to date. Aset BBYB tercatat 18,91 triliun rupiah, tumbuh 4,7% year to date. Berbagai sumber, IDEX Channel. Dari catatan positif secara fundamental, pemirsa, kita akan coba lihat bagaimana respon dari investor di sepanjang perdagangan hari ini, terutama dari sisi teknikal. Beberapa menit jelang penutupan, saham BBYB masih melaju kencang, bahkan penguatannya sampai sejauh ini di 20,59%. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan intraday-nya untuk saham BBYB di sepanjang perdagangan hari ini, dan kami juga akan update bagaimana posisinya di beberapa menit jelang penutupan di sesi kedua hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi untuk saham BBYB di level Rp232 per saham, di mana posisinya adalah posisi 232 mengalami penguatan jika dibandingkan dengan penutupan perdagangan hari sebelumnya. 945 menguat ke 256, di 1020 mengalami penguatan yang cukup signifikan ke 284. 1030 penguatan lebih ke arah terbatas 276 dan di level yang sama di penutupan sesi pertama pada siang tadi. Dan level yang sama juga di pembukaan sesi kedua, pemirsa. Sementara posisi saat ini melanjutkan penguatan ke level 280-an, menguat di 20,69%, mencoba mendekati intraday tertinggi hari ini dengan posisi range harga terendah di 236, kemudian tertingginya di 284. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham BBYB di beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda, pemirsa, di mana saham BBYB sebenarnya lebih cenderung tertekan di beberapa bulan terakhir karena di perdagangan Desember ini diperdagangkan di Rp384 per saham, bahkan di 15 Desember ini sempat menyentuh di 400-an, 486. Namun setelah menyentuh ke level ini, saham BBYB lebih cenderung tertekan ke 458, bahkan di perdagangan Februari sudah meninggalkan level 400-an, di Maret di 236, bahkan di 5 Maret menyentuh ke level terendahnya di 6 bulan terakhir di Rp230 per saham. Namun April dan Mei mencoba untuk bangkit dan mencoba untuk mendekati ke level 300-an kembali. Bagaimana dari sisi valuasi? Kita beralih ke grafis selanjutnya, pemirsa, dengan beberapa indikator yang ada.
Kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya ada di kisaran 58,36 kali, PSR-nya di 0,72 kali, PBV-nya di 0,92 kali, sementara PCFR-nya minus di 1,57 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.